Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi pertemuan minggu ke-11. Masih sama, yaitu adalah Giving Opinions dengan judul kita, tapi tema yang berbeda itu adalah observasi dan pemahaman materi pada bahasa Inggris kelas 9 PKBM Go Digital. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita bahas pada minggu 11 ini tentang GP Opinion dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya teman-teman menyiapkan dulu penanya, bukunya, alat tulisnya, dan juga air minum, biar teman-teman nanti waktu mendengarkan video pembelajaran ini kalau haus bisa langsung minum atau biar materinya terserap gitu kan teman-teman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ini adalah salah satu munasabah diri kita, atau kita sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama percaya masing-masing. Good morning student, let's start with a prayer. Jadi kita berdoa dulu masing-masing ya teman-teman. Baik, learning objective. Nah, adapun pembelajaran objektif kita pada hari ini, kita akan belajar untuk satu, mengamati cara memberikan pendapat dalam bahasa Inggris, memahami ungkapan esensial, I think, in my opinion, dan juga menganalisis isu sosial di lingkungan di Indonesia atau yang ada di Kota Bengkulu itu sendiri. Adapun sosial isu yang ada di selebar, tapi kita ambil contoh yang lebih luas dari Indonesia. Yang pertama itu adalah waste management, bagaimana manajemen sampah. Masalah sampah plastik di area pemukiman selebar atau sekitarnya itu adalah sudah menjadi hal yang biasa. Tapi bagaimana jika sampah plastik ini yang ada di Indonesia ini tidak bisa terkendali, teman-teman? Contohnya yang ada di pembuangan sampah terbesar di Indonesia itu yang ada di Jakarta, itu adalah pasti sampah plastik sangat banyak sekali. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana memanajemen wastenya itu harus lebih include lagi atau lebih kompleks lagi teman-teman, agar tidak menjadi penumpukan sampah. Dan yang pasti selanjutnya itu adalah traffic jams atau kemacetan di titik-titik vital yang ada di Indonesia atau yang ada di Kota Bengkulu pada jam-jam sibuk gitu teman-teman. Contohnya saja kalau kita mau pagi mau berangkat kerja, itu pasti kan atau mau berangkat sekolah pasti rame sekali kalau di Kota Bengkulu. Itu kena jam-jam padat atau jam-jam vital di titik-titik, apalagi belum nanti pulang kerjanya. Dan adapun public space adalah penertiban pedagang kaki lima dan parkir liar yang ada di bahu jalan. Itu adalah contoh perubahan isu atau masalah sosial yang ada di sekitar kita. Selanjutnya itu adalah what is an opinion. Nah, jadi apa sebenarnya opini itu teman-teman? Apa pendapat teman-teman? It's your voice. Ini adalah suaramu. An opinion is judgment, viewpoint, or statement that is not concept. Is this how you feel or thinking about something? Penting bagi kita untuk berani bersuara secara asertif, namun tetap sopan sebagai warga negara yang baik, teman-teman. Jadi, kita itu kalau ingin bersuara, mau mengkritik pemerintah, itu boleh, teman-teman. Itu boleh saja atau memberikan pendapat, tapi dengan catatan beradab, dengan sopan. Yang kita kritik itu kebijakannya, kebijakan pemerintah. Pemerintah itu sangat boleh dikritik, teman-teman. Sangat-sangat boleh, atau ada memang kesenjangan-kesenjangan yang tidak sesuai dengan masyarakat. Itulah yang dikatakan penting bagi kita untuk berani bersuara secara asertif, namun tetap sopan sebagai warga negara yang baik. Dan adapun useful expression. Nah, ini seperti yang sudah hampir 11 minggu kita belajar bahasa Inggris pasti ada namanya I think, in my opinion, I strongly believe. Ini adalah contoh yang harus kita pahami, teman-teman. Penggunaan I think, penggunaan in my opinion, penggunaan I strongly believe itu sangat-sangat dipentingkan dalam pembelajaran giving opinion. Sebab kalau tanpa adanya basic ini, kita tidak bisa akan memberikan ekspresi kita kepada lawan bicara kita.
Selanjutnya itu adalah case observation, pantai panjang. Nah, kita ambil contoh yang dekat saja. Sebenarnya boleh teman-teman ingin mengambil contoh yang lebih luas, pantai-pantai yang ada di Indonesia atau pantai yang ada di Jakarta, pantai-pantai Ancol gitu kan teman-teman, atau pantai-pantai yang ada di kota lain boleh. Tapi kita lihat dulu pantai yang ada di pantai panjang ini sendiri, bagaimana teman-teman mengobservasinya. Nah, nanti kalau sudah mendapat observasi boleh kirim secara japri ke saya hasil catatannya. Hasil ini nanti siapa yang mengumpulkan akan mendapat nilai tambahan. Dan adapun ini teman-teman, ini tidak pernah lupa agree or disagree. Nah, ini. Tapi kali ini contohnya itu adalah ini. Parkir liar harus didenda. Teman-teman setuju atau tidak setuju? Parkir liar harus didenda. I agree with you atau I'm not sure about that. Nah, kalau yang tidak setuju itu kenapa? Yang setuju kenapa? Teman-teman setuju parkir liar harus didenda itu kenapa? Dan jika tidak setuju kenapa? Sama seperti sampah plastik dilarang total. Excellently, I feel the same. Itu benar, aku merasakan hal yang sama. Kenapa? Kenapa sampah plastik dilarang total? Adapun yang tidak setuju, I disagree. It's hard to do. Itu sangat susah sekali. Sangat susah seperti apa? Teman-teman berikan alasannya. Pedagang harus dipindah. That's good point. Aku setuju. Itu adalah poin yang bagus. Adapun I think otherwise itu sangat tidak menjaga kesopan santun. Kenapa tidak menjaga sopan santun? Teman-teman boleh kasih pendapatnya. Gunakan cara menyangga yang sopan untuk menjaga keharmonisan. Nah, selanjutnya itu adalah teman-teman etika berkomunikasi. Yang pertama itu adalah respect, hormat, dan yang itu adalah empati dan politeness ada kesantunan. Jadi tiga-tiga ini harus kita rangkum. Hormat, empati, dan kesantunan. Kalau tiga-tiga ini sudah kita gunakan, maka kita sudah menjadi orang yang berpendapat atau orang yang memberikan kritikan dengan penuh kesopanan. Selanjutnya itu adalah saling memuliakan discussion. Ini teman-teman, meja bundar melambangkan kesetaraan, tidak ada yang lebih tinggi, sama semua pendapat didengarkan dengan saksama. Budaya belajar yang pastinya. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit, dan berkatalah dengan perkataan yang baik kepada manusia. Pesan kebijaksanaan dan adab berkomunikasi, teman-teman. Oke, mungkin itulah teman-teman pada minggu ke-11 ini ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar LMS atau japri saya atau di WA group yang saya kunci. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. See you, bye-bye.